Selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi, senang sekali saya Felicia Melinda akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan juga Anda akan menyaksikan program Inspirasi Pagi. Dan pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa Bintan ini merupakan salah satu lokasi strategis dari jalur perdagangan internasional, tepatnya di Selat Malaka. Dan potensi yang besar ini pemirsa tentunya menjadi daya tarik bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi. Namun, dari potensi yang besar ini tentunya ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, yakni dari mulai status kelembagaan yang masih belum tuntas hingga hambatan-hambatan lainnya yang terjadi di lapangan. Sudah hadir bersama saya di studio ada Kepala Badan Pengusahaan Bintan yakni Bapak Farid Irfan Sidik. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke Pak, mungkin ini jika kita berbicara mengenai status kelembagaan ya Pak ya. BP Bintan ini sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2007, benar ya Pak ya? Betul. Dan sejauh ini bagaimana Pak status dari kelembagaan BP Bintan itu sendiri, kemudian juga apa pengaruhnya terhadap kinerja dan kecepatan BP Bintan dalam menarik investasi? Ya, jadi BP Kawasan Bintan memang betul terbentuk dari tahun 2007. Hingga saat ini sudah berapa kali mengalami perubahan nomenklatur, peraturan yang berubah-ubah, tentu itu dinamis ya, mengikuti perkembangan. Namun sampai hari ini saya perlu menyampaikan bahwa memang kelembagaan kita ini masih dalam tahap proses yang belum juga rampung. Dan dampak dari kondisi tersebut mengakibatkan ada beberapa aktivitas administrasi kami yang akhirnya terhambat. Dan tentu itu berpengaruh terhadap dengan aktivitas kita di lapangan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan, habis itu pemberlakuan fasilitas-fasilitas gitu kan, akhirnya ya itu bisa menjadi penghambat lah untuk aktivitas di kawasan free trade zone kita sekarang. Ini kan dengan belum adanya aset tersendiri baik itu dari tanah, kemudian juga pelabuhan ataupun bandara dan juga aset-aset lainnya. Ini kira-kira apa Pak dampak yang paling nyata yang dirasakan oleh BP Bintan dalam memfasilitasi investor Pak? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan kepemilikan pelabuhan, pemanfaatan lahan dan lain-lain, dampak terhadap investor adalah ya investor kurang tertarik pastinya. Karena para investor ini ingin masuk ke dalam kawasan free trade zone. Tentu salah satunya adalah memiliki keyakinan terhadap kepastian hukum saat mereka berinvestasi. Karena mereka membawa modal yang cukup besar gitu ya masuk ke dalam kawasan. Tentu mereka ingin mendapatkan kepastian apakah aman berinvestasi di sini. Apakah betul sesuai dengan apa yang diiming-imingi gitu ya, atau apa yang menjadi kelebihan di dalam kawasan gitu. Nah, dengan kita sampai hari ini belum memiliki HPL, hak penggunaan lahan, terus habis itu juga kita belum memiliki pelabuhan sendiri dan mungkin bandara juga, yang dimana pelabuhan dan bandara ini adalah salah satu fasilitas yang sangat penting ya, vital, karena itu adalah pintu masuk menuju dalam kawasan. Sehingga memang ini menjadi satu kesulitan juga, hambatan kami untuk meyakinkan investor bahwa di free trade zone Bintan itu sebetulnya aman untuk berinvestasi. Walaupun kita memang belum memiliki pelabuhan sendiri, hari ini sudah ada 2 pelabuhan itu yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan secara langsung menjadi pelabuhan bebas atau pelabuhan free trade zone, di mana fasilitas yang dijanjikan atau yang kita berikan oleh pemerintah pusat ke para investor itu bisa mereka dapatkan melalui pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan ini gitu. Jadi memang kalau dibilang itu menjadi hambatan besar sebenarnya tidak. Tapi kita harapkan ke depannya BP memiliki pelabuhan sendiri agar lebih mempermudah aktivitas mobilitas ekonomi di dalam kawasan. Oke Pak, tadi selain mungkin belum adanya HPL, kemudian mungkin mengenai status kelembagaan, kira-kira apa Pak yang menjadi hambatan dan mungkin ini menjadi keluhan dari para investor yang lain gitu? Ya, jadi penyebab sampai hari ini kita belum memiliki pelabuhan, belum memiliki HPL itu kembali ke pertanyaan pertama tadi yang sudah kita bahas, kelembagaan. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena sebagai sebuah lembaga, tentu untuk bisa menjalankan amanat PP yang saat ini eksis berjalan, PP 41 tahun 2021, itu kami harus utuh dulu menjadi sebuah lembaga. Sehingga secara administrasi kami bisa menjalankan segala bentuk amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Memang
itu menjadi masalah klasik ya hari ini, bahwa sudah cukup panjang lah proses BP ini untuk memperjuangkan kelembagaan ini, memang sampai hari ini belum rampung. Ada batasan-batasan yang dilakukan karena belum adanya status kelembagaan ya Pak. Kira-kira batasannya sampai mana Pak? Sehingga BP Bintan ini mungkin melakukan sesuatu ini jadi terbatas gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara regulasi atau aturan, walaupun PP 41 tahun 2021 belum bisa optimal berjalan, sebenarnya itu bukan satu-satunya kendala gitu ya, bukan hambatan yang terlalu besar. Terlepas bahwa memang kita mengejar agar kelembagaannya selesai. Namun terkait dengan berjalannya sistem administrasi kita mengacu terhadap regulasi yang berlaku sebelumnya, sebelum PP 41. Di mana memang Ketua Dewan Kawasan kita adalah Pak Gubernur. Dan alhamdulillah Pak Gubernur itu sangat intens dan sangat aktif untuk mengawal BP-BP ini, ya BP Bintan, BP Tanjung Pinang, dan BP Karimun tentunya, untuk bagaimana agar percepatan investasi dan upaya-upaya memberi kebijakan agar mempermudah pelaku usaha di kawasan free trade zone ini bisa berjalan. Beliau, Pak Gubernur dalam hal ini sangat concern untuk mendorong agar BP ini memiliki inovasi-inovasi, memiliki ruang gerak yang tentunya diharapkan bisa menjaga eksistensi kawasan free trade zone itu sendiri dan tentunya mempermudah para pelaku usaha untuk bisa berinvestasi di kawasan free trade zone kita. Terkait dengan batasan atau terkait dengan implikasi dari belum berlakunya PP 41, yang kita sayangkan adalah status kelembagaan. Sebetulnya ketika status lembaga itu sudah settle 100%, saya rasa dengan dukungan pemerintah daerah, terutama Pak Gubernur dan Pak Bupati dalam hal ini, kita yakin apa yang menjadi cikal bakal free trade zone ini betul-betul bisa optimal kita eksekusi. Oke, Pak, ini mengenai tadi keterbatasan, kemudian juga langkah-langkah, kira-kira apa Pak langkah yang harus diambil oleh kelembagaan BP Bintan ini supaya BP Bintan ini sendiri lebih solid dan juga mandiri di tengah keterbatasan status kelembagaan itu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang solidnya BP kawasan Bintan dengan keterbatasan yang kita hadapi sekarang, BP Bintan akan tetap solid. Dan sejauh ini memang kita bisa bekerja sebagai sebuah tim yang dimana satu dan lainnya saling mendukung agar bisa menciptakan siklus investasi yang sehat. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ini peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu sangat aktif juga dalam mendukung percepatan investasi yang dilakukan oleh BP kawasan Bintan. Kami sadar betul bahwa banyak sekali support dari pemerintah provinsi dan daerah melihat keterbatasan kami sebagai BP kawasan yang dimana kami adalah lembaga vertikal. Namun sampai hari ini secara kelembagaan di tingkat pusat belum selesai gitu ya, sehingga kami juga secara status belum seutuhnya menjadi sebuah lembaga. Ini peran-peran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat terasa untuk bagaimana kami bisa tetap kompak atau solid menjalankan tugas dan fungsi kami. Bahkan pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur itu mendorong sekali agar aset-aset berpotensi yang ada di Kabupaten Bintan, terutama di dalam kawasan free trade zone Bintan, itu untuk bisa dihibah ke BP kawasan Bintan agar BP kawasan Bintan bisa menjalankan segala bentuk kebijakan maupun segala bentuk aturan yang sudah diturunkan kewenangannya dari pemerintah pusat ke BP kawasan Bintan. Oke, baik Pak Farid, tahan dulu karena nanti kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Pagi. Kami akan melanjutkan perbincangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Bintan, yakni Bapak Farid Irfan.
Ya, Pak Farid, ini kita melanjutkan perbincangan tadi. Kira-kira apa Pak hambatan utama yang saat ini paling dirasakan oleh BP Bintan dalam menjalankan tugas, baik itu dari segi internal maupun cara menangani investor dari luar, Pak? Ya, jadi hambatan terbesar kami di BP Kawasan Bintan sekarang dengan kelembagaan yang belum selesai ini adalah kita tidak bisa merekrut atau tidak bisa mempekerjakan tenaga-tenaga ahli maupun tenaga-tenaga profesional yang dimana memang sebetulnya kami membutuhkan tenaga-tenaga profesional ini sesuai dengan bidang dan teknis yang ada di dalam kewenangannya ada di dalam BP Kawasan Bintan. Banyak sekali perizinan teknis yang dilimpahkan kewenangannya ke BP Kawasan Bintan. Namun dengan status kelembagaan yang belum selesai ini, kita tidak bisa meng-hire tenaga ahli maupun tenaga profesional yang bisa mengisi posisi-posisi di bidang-bidang yang teknis tersebut. Nah, jadi memang itu menjadi salah satu hambatan terbesar. Yang kedua adalah ketika kita mau memberlakukan kebijakan-kebijakan atau kita melihat potensi-potensi yang sangat bagus di daerah, dengan keterbatasan hari ini, itu sangat sulit untuk kita eksekusi. Di mana akhirnya kita memang harus selalu berkonsultasi ke pemerintah pusat. Yang dimana kita harapkan dengan pelimpahan kewenangan-kewenangan tersebut dari pusat ke daerah, sudah tidak perlu lagi kita sedikit-sedikit berkonsultasi ke pusat. Karena itu semua sudah diatur sedemikian rupa di dalam regulasi peraturan PP nomor 41 tahun 2021. Nah, jadi memang hambatan-hambatan tersebutlah yang saat ini sangat terasa di BP Kawasan Bintan. Sejauh ini kalau dari respon pemerintah pusat sendiri terhadap yang sudah dirasakan seperti apa Pak? Ya, jadi saya juga bisa menyampaikan bahwa alhamdulillah sebenarnya pemerintah pusat hari ini menyambut baik yang apa menjadi harapan kami. Kita di setiap tahun rapat lintas kementerian di mana membahas terkait dengan kelembagaan BP Kawasan dan membahas bagaimana agar aktivitas di BP Kawasan bisa tetap optimal berjalan. Nah, hari ini proses tersebut sudah sampai di tahapan RB terkait dengan SOTK kita. Ini sedang berproses dan kita harapkan nanti juga kita sudah mengusulkan ke Kemenkyu terkait dengan rekening penerimaan dan lain-lain yang teknis ya gitu ya, maksudnya untuk terkait dengan PNBP karena kan tujuan dari investasi ini masuk adalah meningkatkan pendapatan negara. Sehingga kita membutuhkan kebijakan tersebut. Ini kita lagi tetap kita dorong, tetap kita konsisten berkomunikasi dengan kementerian lembaga terkait. Oke, kira-kira kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak strategi yang efektif untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga proses investasi ini terus berjalan secara lancar Pak? Ya, jadi langkah-langkah yang kami lakukan di BP Kawasan itu memang kita saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu kita berkoordinasi terus agar apa yang memang seharusnya bisa kita jalankan dan kita laksanakan menurut amanat PP itu bisa tetap dieksekusi. Dan selanjutnya adalah kita juga melakukan MOU dengan para pihak yang berkesinambungan dengan BP Kawasan Bintan dalam hal ini gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan kita agar kebijakan tersebut juga memiliki dasar gitu untuk bisa dieksekusi. Bahkan kita juga tidak sungkan-sungkan untuk beberapa kali melakukan permohonan legal opinion, legal standing kepada para pihak yang memiliki kapasitas melakukan itu untuk menjadi guidance kami di BP Kawasan Bintan agar menjalankan roda organisasi ini tidak menyalahi aturan atau regulasi-regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Oke, baik Pak Farid, kami akan melanjutkan dialog ini namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi pemirsa, kami akan melanjutkan dialog dengan Pak Farid. Ya, Pak Farid ini melanjutkan yang tadi ya Pak ya, kira-kira sebagai kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas ya Pak. Apa saja fasilitas dan juga kemudahan yang nantinya dapat dirasakan oleh investor jika berinvestasi di sini? Ya, jadi fasilitas yang ditawarkan oleh kawasan free trade zone terhadap pelaku usaha
itu memang ada relaksasi-relaksasi yang diberikan kepada para pelaku usaha agar bagaimana nanti itu bisa menjadi menarik bagi para pelaku investasi. Ada 3 hal yang saat ini mungkin sangat identik dengan kawasan free trade zone. Itu ada penghapusan bea masuk, penghapusan cukai, dan PPN 11%. Ada 3 hal yang menjadi keunggulan kawasan free trade zone terhadap para pelaku usaha. Namun mungkin saya juga harus menjelaskan nih biar tidak simpang siur bahwa sebetulnya dulu 3 hal ini secara otomatis berlaku bagi para pelaku usaha yang mengimpor bahan baku maupun yang produk sudah jadi ketika mereka memasarkan ini dihapuskan. Namun dengan aturan yang terbaru nih PP 41 tahun 2021, hal-hal ini hanya berlaku bagi bahan baku saja yang diimpor dari luar negeri masuk ke dalam kawasan kami. Ketika sudah menjadi sebuah produk itu tetap dikenakan bea cukai. Namun terkait dengan bea masuk dan PPN-nya tetap dihapuskan gitu. Ya, Pak Farid, ini melihat lokasi dari Bintan itu sendiri yang sangat strategis ya Pak, yakni tepat di Selat Malaka. Kira-kira bagaimana dari BP Bintan sendiri untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di sini Pak? Karena kondisi geografis kita berada di Selat Malaka, itu kan salah satu selat yang paling sibuk gitu ya, terkait dengan jalur ekonomi. Nah memang ada beberapa hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku investasi masuk dalam kawasan kami. Saat ini kita sudah ada rencana induk melalui Perpres nomor 1 tahun 2024, di mana di dalam situ ada kurang lebih 5 quick wins kami yang dimuat gitu ya. Itu adalah 5 program unggulan atau program strategis nasional kami yang kami usulkan dan alhamdulillah diakomodir. Itu kita ada pengembangan kawasan MRO, maintenance, repair overhaul untuk aktivitas shipyard atau pelabuhan. Terus habis itu juga bandara itu masuk dalam situ. Terus habis itu juga kita punya pengembangan kawasan-kawasan pariwisata terpadu. Kita juga sekarang lagi mengembangkan kawasan pariwisata berbasis mangrove. Terus habis itu juga kita memiliki dua kawasan yang memang sekarang sudah dikenal di kancah internasional. Ya, yang pertama kawasan pariwisata Lagoy atau yang dikelola oleh PT BRC Bintan Resort Cakrawala, dan yang kedua adalah kawasan industri yang sudah berstatus KI, yaitu kawasan PT Bintan Inti Industrial Estate. Di mana 2 kawasan ini sudah cukup lama eksis di kawasan free trade zone Bintan. Dan memang ini sudah survive lah. Maksudnya mereka sudah berjalan sedemikian rupa dan iklim investasi yang hadir di dalam kawasan-kawasan ini trennya sangat positif gitu. Jadi kita harapkan dengan hal tersebut meyakinkan para pelaku-pelaku usaha yang baru mau masuk untuk bisa berinvestasi di kawasan free trade zone Bintan. Oke, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa program strategis ya Pak yang ada di sana. Kira-kira mana Pak yang akan difokuskan duluan? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara fokus, mungkin kita akan fokus terhadap 2 kawasan tadi. Karena ini sudah existing, nah kita ingin mengoptimalkan ini gitu. Sebagai nanti trigger bagi kawasan-kawasan lain agar bisa berkembang seperti 2 kawasan yang sudah eksis ini. Yaitu kawasan Lagoy yang dikelola oleh PT BRC dan kawasan industri yang dikelola oleh PT BIE Lobam. Jadi 2 ini yang menjadi fokus utama. Namun tidak juga itu menyampingkan fokus kita terhadap kawasan-kawasan 3 kawasan tadi yang lainnya. Salah satunya mungkin saya bisa sampaikan kita juga fokus terhadap kawasan CBD, Central Business District, di mana itu adalah kawasan perkantoran atau pusat pemerintahan Kabupaten Bintan yang kita harapkan nantinya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi juga, gitu. Sehingga kita terpusat menjadi satu kawasan, itu harapan kita. Nah Pak, ini jika melihat potensi yang ada, tadi kan Bapak juga sudah sebutkan ada berbagai macam program strategis, kemudian juga ada beberapa potensi-potensi yang ada di Bintan itu sendiri ya Pak ya. Kira-kira bagaimana Bapak melihat visi jangka panjang dari BP Bintan itu sendiri dalam menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang menjadi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Pak? Ya, jadi kami berharap BP kawasan Bintan ini nantinya ketika sudah menjadi seutuhnya sebuah lembaga, dapat menjalankan segala amanat peraturan pemerintah tersebut. Kenapa kami meyakini bahwa ini bisa menjadi
eh, salah satu sektor pendapatan negara ke depannya. Karena apa yang menjadi kewenangan kami diatur di dalam peraturan tersebut itu sangatlah kompleks gitu ya, sangat lengkap. Sehingga kita yakin dengan hal tersebut ditambah lagi dengan relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dapat meningkatkan pertumbuhan investasi, di mana dampak dari pertumbuhan investasi tersebut akan juga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Kan gitu. Jadi ya kita harapkan ke depannya kita bisa optimal menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut agar apa yang menjadi cita-cita, cikal bakal dibentuknya kawasan free trade zone ini dapat kita jawab. Oke, baik Pak. Tadi sudah ditutup dengan harapan, berarti tandanya ini kita sudah selesai menemani Anda pemirsa selama 30 menit. Sudah kami menemani Anda, semoga BP Bintan juga semakin maju, semakin solid, dan juga semakin mandiri, dan Bintan menjadi tempat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak Pak Farid. Sama-sama. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Saya Felicia Amelinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.